Mendadak Podcast. Oke, sekarang aku kenalan dulu ya, boleh? Kenalin, nama aku Siti Fatimah Azara dan di sini aku gak sendiri, ada teman-temanku. Boleh kenalan? Halo semuanya, nama aku Revina Yuliani dan selanjutnya ada teman aku lagi nih. Halo, nama aku Evita Faradial Balkis, bisa dipanggil Evita. Oke, sekarang kita udah sama narasumber yang keren banget. Halo, boleh nih kakak Dimas. Oke, perkenalkan, nama aku Salwa Cahya Andrianti dan biasa akrab dipanggil Saca. Halo semuanya. Oke, karena kita udah kenalan nih ya. Udah pada kenal nggak? Belum ya? Udah lah ya, Oh, belum udah pada kenal. kenal nih bisa Instagram ya nanti ya. Follow. Oke. Oke, aku ngeliat di status kamu itu kayak sibuk buat ada kegiatan yang kamu ikutin ya. Iya. Boleh ceritain nggak sih itu kegiatan akhir-akhir ini kamu tuh ngapain aja? Oke, baik ya. Mungkin aku mau cerita dari awal aku kuliah dulu kali ya. Kesibukan aku itu banyak. Yang tadinya sebenarnya masih banyak itu, tapi aku mungkin inisiatif untuk nyari pekerjaan yang bisa aku lakukan ketika banyak waktu kosong gitu. Mulai mungkin aku udah punya bisnis sendiri, terus juga keren banget. Mampir, jangan lupa mampir ke Instagram dia ya. Kepoin. Aku udah punya bisnis sendiri, terus juga aku masuk ke salah satu organisasi yang peminat itu banyak banget, bahkan sampai ratusan orang, bahkan hampir ribuan orang. Terus juga aku aktif di volunteer dan aku baru aja ikut pameran yang diselenggarain sama Konfaganza. Sangat produktif sekali. Aduh, dengernya kayak ya Allah capek banget. Nah, dan itu tuh dilakuinnya setiap minggu yang volunteer itu. Jadi aku selalu datang ke sekolah Busa Pustaka yang kalian harus cobain datang. Kan harus cobain datang dong. Boleh. Seru banget Busa Pustaka. Dan di situ kegiatannya banyak banget. Nggak cuma ngajarin baca ataupun nulis, tapi mulai dari bahasa isyarat, ngajarin melukis, ngajarin nyanyi, dan masih banyak lagi yang bisa diajarin di sana. Jadi kayak Banyak banget gitu ya. Kegiatannya ya. banyak banget, dan itu seru dan sangat bermanfaat. Ngedengarnya udah seru banget kayak udah ngebayangin gimana itu ya, bagi waktunya gimana sih? Nah, kalau untuk aku sendiri manage waktu itu, aku naruhin skala prioritas aku, mulai dari yang terpenting sampai yang mungkin bisa aku kerjain di waktu yang senggang gitu. Aku mungkin bisa naruh skala prioritas paling atas tuh untuk tugas dan lain sebagainya. Tapi untuk yang di organisasi yang memang bisa di manage sama banyak orang, itu aku taruhnya di skala prioritas yang paling bawah. Tapi kalau boleh tahu, kamu pernah nggak sih kayak ngerasa keteteran gitu? Mungkin ya bahasanya ya. Wah, kayak tiba-tiba mendadak banyak terus kayak aku bingung mau yang mana dulu gitu. Walaupun ada prioritas gitu. Pernah banget. Boleh pernah? Gini, awalnya aku ikut banyak kegiatan itu karena aku merasa aku punya banyak waktu kosong. Yang menurut aku sendiri kayak, kok waktu yang banyak ini nih sayang banget gitu ya. Iya. Kayak aduh, kita nggak ngapa-ngapain gitu kan. Nah, pas aku ikut ini dan tanpa sengaja kayak tiba-tiba semuanya itu tuh malah dalam satu waktu tuh ada kegiatannya gitu. Dan itu menurut aku bikin, dan itu pernah banget, dan lagi sekarang ini nih Lagi apa nih? Hektik banget Lagi- kayaknya ya. lagi banget ya. ngerjain salah satu event itu dari organisasi. Nah, di situ lagi ngurusin satu kepanitiaan juga, dan benar-benar itu di satu tanggal yang sama. Ngumpet ya? Iya, kayak apa nih? Aduh, ada aja nih kerjaan gue nih gitu kan ya. Tapi ya seru-seru aja sih, karena aku punya teman-teman yang suportif juga. Kamu enjoy gitu ya. Lagi enjoy gak sih, apa yang enggak. Dan selain itu juga kayak apa ya, kalau misalkan hal yang ini nih bisa di handle sama orang lain, kayak misalkan kita bisa minta tolong, ya itu Kenapa enggak gitu ya? kenapa enggak gitu. Aku serahin dulu nih kayak boleh dong bantu aku gitu. Aku coba reach out teman-teman aku yang bisa bantu aku. Keren juga teman-teman. Keren banget. Untuk temennya sportif. Boleh lanjut. Apa nih? Mungkin
kalau dari kan tadi kamu banyak banget kan ikut kegiatan-kegiatan gitu. Kayak kamu ada rencana gitu nggak sih kayak bakal buat acara sendiri gitu? Ya. Jadi mungkin ini aku kaitin sama salah satu pertanyaan yang pernah ada pas aku ikut duta SMA di SMA aku ya. Jadi duta SMA dari SMA aku gitu. Waktu itu aku pernah ditanya sekitar 5 tahun ke depan atau pas nanti kamu udah kuliah dan lulus, kamu bakal mau buat apa sih? Itu tuh kayak ditanya mimpi gitu ya pas kita udah lulus gitu dari perguruan tinggi. Aku tuh bilang karena aku tuh hobi banget untuk melukis dan aku tuh nggak mau cuma untuk diri aku sendiri gitu. Nah aku tuh pengen kayak banyak nih anak-anak kecil sekarang tuh yang nggak pekerjaannya tuh serabutan kayak mereka tuh cuma jualan koran, ngemis, ngamen gitu kan. Dan itu tuh kenapa enggak kayak kita tuh guide untuk mereka tuh ngelakuin hobi yang lebih bermanfaat dan kayak contohnya nih ngelukis. Menurut aku semua orang tuh bisa ngelukis. Setuju kan? Kayak kalau misalkan belum dicoba ya kita nggak bakal tahu kan. Tergantung niatnya ya. Nah itu bener banget. Nah jadi aku tuh mau ngebuat anak-anak yang tadinya serabutan pekerjaannya ini itu bisa punya penghasilan sendiri dari hobi mereka gitu. Nanti aku tuh punya mimpi untuk bangunin suatu yayasan atau lembaga yang bisa nampung mereka gitu. Amin ya Allah ya. Amin banget ya. Kalau menurut kamu kan kayak misalnya nih banyak nih anak-anak yang di luar itu kayak dia masih nggak yakin nih kayak kan kamu tadi bilang kayak mereka bisa lukis ya kayak mereka tuh nggak yakin nih kayak aku nggak bisa nih kayaknya kayak aku takut nih buat ini takut buat takut coba takut buat maju gitu kamu pendapat kamu gimana? Nah gini guys, sebagai diri aku sendiri, aku juga sering banget ketika mau ngelakuin suatu hal itu aku udah mikirin enggak dulu. Negatifnya dulu nih kayak worst case-nya gitu. Kalau misalkan kita udah ngelakuin ini tapi ternyata kita nggak dapet yang kita mau, itu dampaknya bakal apa ya? Bakal gimana ya? Itu sering banget gak sih anak muda? Sering kalian ini lah ya. Terus kayak belum ngapa-ngapain tapi udah OVT dulu deh. Tantangan kita ya Mbak, emang benar. Udah deh. Tapi yang aku tanamin sekarang ini, kalau kita tuh kalau misalkan mau mendapatkan sesuatu, kita harus berani untuk nyoba sesuatu sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita mau dapetin satu hal nih ya, kita harus nyobain dulu nih apa sih yang ada di dalam situ dulu. Nah, yang untuk anak-anak muda yang masih takut untuk coba, kalian harus tanamin mindset yang positif sih guys. Sudah kalian. Semua itu berawal dari pikiran. Iya. Semua tergantung mindset. Betul. Setuju. Jadi positif thinking aja sama diri kalian sendiri. Kita pasti bisa gitu. Pasti bisa. Berikan afirmasi positif ya pada diri bener sendiri. banget. Buat kalian jangan takut untuk mencoba ya. Mencoba. Daripada nyesel di akhir, Bener. mending kalian coba di awal. Bener. Kalau gagal masih bisa coba lagi. Dan nggak ada salahnya kan untuk mencoba. Kayak kita kan masih muda nih ya, masih masa depan kita masih panjang, banget. Aduh sayang banget kalau kita nggak nyoba hal-hal yang bermanfaat gitu loh untuk diri kita sendiri dan mungkin bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Gitu. Nah, ada nggak sih inovasi yang bakal kamu ciptain gitu buat untuk kedepannya? Kamu kan mau kayak yayasan mau ini gitu. Apa kamu pengen mengubah sesuatu atau apa gitu? Boleh ada sih. Kayak misalkan nih, kita melukis tuh sekarang paling menggunakan cat, kuas, kanvas yang stereotip itu ini hobi orang mahal. Hobi orang kaya ya kayak. Aduh, gue nggak bisa nih ngelakuin ini mahal banget. Aduh, cat Kanvas. Iya, yang kecilnya deh. Tapi guys, melukis atau menggambar atau menghasilkan suatu karya itu nggak cuma dari barang-barang itu. Iya benar. Iya. Barang-barang sekitar kita kayak mungkin botol bekas, bekas, pecahan kaca, terus tuh kayak botol sirup dan lain-lain itu juga bisa loh ada nilai jualnya. Benar, benar banget. Nah itu tuh lagi aku usahakan untuk kita para anak muda itu bisa mendaur ulang dan menghasilkan suatu nilai guna dan nilai jual gitu dari barang-barang yang tadinya itu dianggap udah nggak bisa digunakan, udah berguna lagi, udah buang aja Kayak, gitu ya. udah buang aja lah, tadi tuh masih bisa loh dijadiin satu hasil gitu loh. Nah itu Keren banget loh.
kayak udah ada nih pandangan ke depannya tuh gimana. Ya dong. Kalian juga ya, kalian harus berpikir untuk kita ke depannya, bukan untuk kalian sendiri, tapi untuk orang-orang sejarah. Apalagi sekarang tuh sampah tuh makin menumpuk ya. Apalagi yang berapa persen banyaknya itu tuh dari sampah-sampah yang harusnya masih bisa didaur. Nah, itu guys yang harus kita ubah. Kita sebagai anak muda yang masih punya tenaga kuat dan punya waktu, nah itu harus dibenahi. Balik lagi ke mindset ya. Iya, benar. Balik lagi ke mindset. Kalau kalian malas-malasan sama aja. Iya, sama aja, bener. Gak akan mau gerak, gak akan mau maju. Iya. Kalian mau sukses tapi kalau kalian cuma terbadak enggak bisa. Nggak bisa. Apa itu nggak bisa didapat secara instan kayak aku mau ini langsung ada enggak bisa ya. Mie instan aja dimasak dulu. Oh iya juga ya. Mie instan aja dimasak dulu 3 menit kayak 3 menit. Baru jadi makanan enak ya. Kita mau sukses terbaduk. Gak bisa. Gak bisa boy, gak bisa. Lagi kita perempuan ya. Iya. Kita harus bisa berdiri kan sendiri. Iya guys, kalau kita mah jangan Jadi itu banyak momen ya. Gak bisa. Gak bisa deh. Zaman sekarang gak bisa. Oke, lanjut deh. Apa nih? Oke, sekarang kita akan balik lagi ke pembahasan awal. Menurut kamu nih ya, menurut kamu ada nggak sih masalah sosial yang ada di Indonesia ini yang perlu dijadiin topik pembicaraan lagi agar masalah itu kayak lebih cepat selesai menuju Indonesia emas 2045. Ada apa nih menurut kamu apa? Jadi ya, kita bahas masalah sosial yang sering kita lihat aja. Kalian pernah nggak sih kalau misalkan di lampu merah ngelihat anak-anak kecil yang atau anak remaja, ibu-ibu atau pokoknya dari usia kecil sampai dewasa gitu ya, itu tuh suka minta-minta. Iya, Banyak banget. Padahal mereka ini masih memiliki fisik yang kuat. Iya, bisa kerja. Bisa kerja sehat. Yaudah deh, kalian pernah nggak sih ngelihat orang tua yang bawa gerobak gitu? Mungkin itu ya udah deh, mungkin emang mereka bisanya itu. Iya, bisanya itu. Itu masih aku kayak kita masih kayak dia udah Itu orang tua berusaha gitu ya. berusaha gitu. Mungkin emang dari internal mereka juga yang nggak diurus sama anak atau apa gimana itu. Ya udahlah, kita nggak bisa pungkiri, tapi itu harusnya ditanggulangi sama dinas sosial. Benar banget. Nah, mungkin emang pemerintah lagi berusaha juga, kita nggak bisa pungkiri banyak masalah sosial yang lain di Indonesia ini. Jadi mungkin memang mereka tuh belum aja gitu, belum terurusi dan mungkin bakal diurusi setelah masalah-masalah sosial yang itu udah terselesaikan. Nah, balik lagi sama masalah anak kecil dan orang tua yang suka minta-minta gitu. Nah, hal tersebut itu yang mau aku ubah karena mental di Indonesia ini terlalu kayak minta-minta gitu loh. Mental minta-minta Itu yang harus diubah karena menurut aku kenapa kita nggak gunain fisik kita yang masih sehat gitu. Lagi pula banyak loh rumah makan yang kayak mungkin mereka lagi nyari pekerja atau pegawai yang bisa bantu-bantu gitu. Kayak kita tuh juga harus punya inisiatif. Mungkin benar. Mereka keterbatasannya karena kurangnya akses pendidikan dan lain-lain. Iya, benar banget. Itu jadi pandangan orang lain juga kayak pertimbangan mereka mau ambil anak ini kayak gimana Ya, apalagi sekarang itu kayak kebanyakan kerjaan itu ngandelin S1. Iya, standarnya ya, standarnya. Kalian pernah mikir gak sih kayak gimana nasib anak muda yang nggak bisa ke perguruan tinggi? Itu kayak mana? Kayak gimana dapat kerjanya dan katanya kita mau jadi Indonesia Mas 2045. Tapi standarnya pasti kayak gitu. Gitu. Padahal kan nggak bisa dipatokin lewat situ nggak sih kayak. Kalau misalnya orang itu punya potensi, kenapa enggak gitu kan? Ya itu sih yang masih aku kayak kenapa ya? Padahal setiap orang tuh kan punya potensi. Benar, pasti. Nah, oke nih, sebagai aku narasumber, jadi kan tadi aku udah tanya-tanya nih sama kalian. Sekarang aku nih yang mau balik nanya dulu kalian sendiri. Nih, pandangannya terhadap orang-orang tersebut dan gimana sih kayak kalian sebagai anak muda, apakah kalian ingin membantunya lewat volunteer kah atau ingin ketika kalian udah punya usaha atau bisnis sendiri tuh kalian mau nge-guide orang-orang itu untuk kerja sama kalian gimana? Coba dari Vina. Dari Vina. Ya pasti mau sih selagi masih mereka juga mau dan juga kita mampu buat nampungin mereka dan juga pokoknya yang penting mereka mau lah. Jadi yang penting orang-orang yang di pinggir jalan atau apa itu mau dulu lah ya. Pokoknya bener, kemauan dari kemauan. sendiri. Baik. Kalau Zara sendiri nih Kalau gimana? aku
kalau aku kayak udah punya mimpi lah ya, kalau misalnya suatu saat nanti aku punya usaha gitu. Nah usaha aku tuh kayak bukan bermanfaat bagi aku doang, tapi bagi orang lain. Misalnya kayak bagi-bagi gitu, terus kayak apa ya, ngerekrut pegawai dari apa sih, kayak orang-orang yang nggak kerja. iya yang nggak kerja, gitu kan. yang merasa mereka aduh udah nggak ada kesempatan nih, padahal kesempatan tuh banyak, Iya. cuman dicari aja dulu gitu. Itu aku pengen membuka peluang gitu sih buat mereka. Amin. Amin. Kalau Evita sendiri gimana? Aku sih kalau bisa pakai Zara ya, tapi awalnya aku bakal kayak sosialisasiin dulu, kayak ngumpulin mereka gitu, yang orang-orang yang gak ada kerjaan, pengangguran di sana. Terus aku bakal kayak edukasiin mereka dulu tuh, kayak gini-gininya, kayak gimana-gimananya. Terus aku bakal, iya sih, kalau misalnya aku punya ruang makan. Nah, aku bakal merekrut orang-orang yang untuk pekerjaannya itu orang-orang yang dia tuh punya potensi, tapi dia tuh Pasti terhalang banyak hal. iya, kayak pasti kan di luar urusan tuh kayak ada kan yang kayak sebenarnya tuh jago banget ini, tapi terhalang biaya, dia nggak punya uang buat usaha itu. Mungkin, tapi ya perlu kayak sedikit lah. Baik sih, keren ya guys, yang penting tuh kan udah punya mimpi. Benar. Karena kita harus untuk anak muda sendiri itu harus punya mimpi yang tinggi dulu. Benar. Tinggi-tinggi setinggi-tinggi lah. Iya, Itu jadi doa gitu. Katanya mimpilah setinggi langit biar kalau jatuh di antara bintang-bintang. Keren sekali. Itu jadi moto kamu apa enggak? Enggak, bisa ada dikutip ya. Boleh. Nah, kayak kita lanjut. Tapi sebelumnya kalian pernah nggak sih lihat nih orang udah S1, S2 tapi masih kerjaannya kayak Oh iya, nggak yang mapan gitu. banyak guys. itu tergantung juga sih sebenarnya, tergantung usaha mereka juga. Individunya balik lagi. Ada orang yang belum S1 tapi Dia udah dapat kerjaan, udah dapat gaji tetap. Iya. Dia udah S2 masih nganggur. Banyak, itu banyak. Mungkin itu juga balik lagi sama nasib kita. Nasib Yang ya, penting balik kita lagi. berdoa. Usaha. Usaha. Nomor satu doa. usaha terus sisanya Hanya Allah yang mengatur. Ini jadi ada siraman rohani Oh dikit iya ya. lah Nggak apa-apa. Oke, lanjut kita bahas ke masalah sosial sumber daya manusia di Indonesia kali ya. Boleh. Nah, sumber daya manusia di Indonesia sendiri yang aku lihat ini kita tuh sering gak sih kayak dikatain apa ya, yang masih rendah gitu loh di kalangan SDM rendah gitu ya. di kalangan negara-negara yang udah pada maju, udah pada Jepang, iya, Cina. yang tadinya masih istilahnya masih di bawah, tiba-tiba mereka udah melejit, udah Kira-kira apa itu ya? Itu balik lagi SDM. ya, padahal kalau misalnya kita lihat sendiri Indonesia sebenarnya tuh bisa lebih maju daripada mereka. Kekayaan oke. Tinggal SDM-nya aja. Perlu edukasi. Bismillah 2025 Indonesia emas. Indonesia emas ya guys ya. Amin. Oke, kita ada di penghujung pembicaraan nih. Kira-kira buat kesimpulan aja kali ya, boleh? Kayak mungkin closing statement Iya, kali ya. closing statement, boleh. Nah, dari semua yang udah kita bahas tadi, menurut aku semua itu tergantung mindset, usaha dan kemauan dari kita pribadi gitu ya. Jadi setiap anak muda itu juga harus punya mimpi dan yang pasti harus bermanfaat untuk dirinya dan orang sekitarnya. Nah, pesan dari aku, jika kalian ingin mendapatkan hasil yang maksimal, kalian harus mencoba dan berusaha dulu. Betul banget. Setuju. Pokoknya kalian jangan takut untuk mencoba. Mencoba. Itu intinya ya guys Intinya, ya. jangan takut mencoba. Karena kita nggak ada yang tahu kapan kita berhasil. Iya. Intinya itu usaha dulu. Oke, kalau mungkin kayak sekian dari kita. Tapi kalau misalnya ada yang mau ditanyain, kalian bisa tanya di kolom Tanya di kolom komentar. komentar, Atau atau kalian boleh bisa mampir ke IG-nya Sanca. Pokoknya nanti aku taruh di bawah. Di sini ya, di sini. Ya kan? Yang edit tolong ya. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata atau yang nggak enak didengar. Terima kasih juga buat narasumber Iya, yang terima keren kasih kita buat ini. narasumber Sudah yang luar luar biasa. biasa. Gimana dia sibuk banget tapi bisa Nyempetin buat